Halo Sobat PTT, kembali lagi bersama gua Abe. Kali ini di PTT Podcast Station kita ada tamu lagi nih, tapi bukan dari komunitas, melainkan dari brand auto care yang mungkin kalian juga udah banyak yang tahu, itu yang cukup besar juga, yaitu Kilap Premium. Di sini gua bersama dengan Mas Aksan. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu, Mas. Mas Aksan nih sebagai apa di Kilap Premium, seperti itu. Halo semuanya, kenalin nama gue Aksan dari Kilap Premium. Di sini sebenarnya diundang sama Mas Abe dari pihak PTT untuk berpartneran untuk di dalam hal ini bikin konten bareng gitu ya Mas Abe ya. Betul. Oh iya, ini sebenarnya bukan hanya ada podcast aja ya, melainkan ada something spesial lagi nih untuk di bulan Ramadan. Jadi mungkin teman-teman yang mau tahu ada apa nih antara PTT Lubricants dengan Kilap Premium, mungkin teman-teman bisa follow Instagram PTT Lubricants dan Kilap Premium untuk tahu info lebih lanjut lagi. Gitu sih. Nah, oke. Kilap Premium itu apa sih, Mas? Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu nih, apa sih itu Kilap Premium gitu. Oke. Untuk singkatnya sih sebenarnya Kilap Premium itu singkatnya skincare-nya anak motor. Singkatnya kayak gitu. Skincare-nya ya. Iya, jadi kan anak-anak remaja, anak-anak dewasa mulai dari usia SMA atau kuliah atau bahkan menuju 30-40 tahun itu kan banyak kader mereka suka perawatan ya. Betul. Terutama perawatan wajah, perawatan tubuh seperti itu. Betul. Nah ini kita anggap ini skincare motor karena kita pengen juga nih menyasar ke kalangan yang itu mereka menjaga dan merawat dari kendaraannya, motor terutama dan juga mobil kayak gitu. Oke. Ya, berarti ya nggak cuma manusia aja ya butuh skincare ya. Betul dong. Kendaraan kita juga butuh skincare ya. Iya dong. Oke. Ya kalau dari Kilap Premium ini sendiri, berarti produknya itu asli 100% dari Indonesia kah? Atau ini produk impor gitu? Asli dong. Kalau ditanya asli dari Indonesia, asli banget. Nah, kebetulan Kilap Premium sendiri ini bergerak dari mulai tahun 2017. 2017, nah, seperti itu. Oh oke. Iya. Jadi si owner namanya Zahabi Razan, dia saat itu emang hobinya itu touring ya, hobinya itu motor. Saat itu di motor pertamanya itu dia bingung nih nyari perawatan motor tuh yang bagus apa sih, pakai produk segala macem, sampai akhirnya dia terinspirasi dari produk-produk tersebut, akhirnya bikinlah brand sendiri namanya Kilap Premium. Nah saat itu ya meracik sendiri produknya dan segala macam sampai akhirnya sekarang punya formulator sendiri dan alhamdulillah ya cairan-cairan yang ada di Kilap Premium itu benar-benar langsung dari kilapnya sendiri seperti itu dan asli dari Indonesia langsung. Oh berarti ya semua developnya tuh produksinya segala macam udah dari Indonesia sendiri ya? Betul. Nah base-nya tuh di mana Mas? Di Jakarta kah? Atau di luar Jakarta? Nah, base-nya ini kita kebetulan ada di Malang nih. Oh, di Malang, Jawa Timur. Iya. Tuh teman-teman di Jawa Timur tuh mungkin iya, betul. kalau lagi nyari-nyari produk auto care atau skincare-nya kendaraan bisa nih langsung cek ke Kilap Premium ya. Iya, betul. Lalu untuk produk-produknya nih Mas, apa aja sih tipe-tipenya? Sebenarnya saya sih sebenarnya kurang tahu nih untuk produk-produk auto care tuh apa aja, karena yang saya tahu ya paling cuma buat pengkilap bodi kendaraan, terus untuk interior gitu, atau dari Kilap Premium tuh ada lagi misalnya ada untuk pembersih mesin kah atau penghilang karat kah, kayak gitu sih. Iya betul. Yang disebutin Mas Abe tadi bener sih poin-poin dan permasalahan yang sering terjadi gitu di teman-teman yang punya motor, pasti kadang ada karatnya, terus body baret dan segala macam ya. Nah kalau di Kilap sendiri itu ada tiga
kategori utama sih. Yang pertama itu produk-produk kilap ini bergerak di kategori untuk apparel dan riding gears. Jadi misalkan teman-teman ingin merawat apparelnya seperti helm, itu bisa dirawat, ada parfumnya dan juga ada pengkilapnya gitu. Dan juga kalau misalkan teman-teman ini punya riding gears ya, seperti jaket ya, jaket touring kan biasanya teman-teman yang touring atau teman-teman yang suka balap bahkan itu kan riding gearsnya sangat ada yang pakai protektor segala kan. Nah itu bisa banget kita menyediakan perawatannya seperti itu. Lalu untuk kategori kedua jadi moto wash sama detailing. Nah ini juga seperti sampo untuk kendaraan motor dan juga mobil, kemudian pengkilapnya, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di motor itu sendiri tadi udah disebutkan kayak karat, kemudian baret halus, kemudian berjamur, ada water spot. Nah ini kita juga menyediakan di kategori-kategori tersebut. Lalu yang terakhir ada untuk motoshop, showroom kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa banget gitu ya ketika misalkan ada pengusaha atau teman-teman yang punya motornya itu baru banget. Motor baru kan kalau baru keluar dari dealer nih, kalau diantar di rumah baru turun ini nih, baru turun pick up nih. Nah, kalau langsung baret kan sayang banget. Betul. Ya. Nah, itu bisa sih dirawat kayak gitu, pakai skincare anak motor kayak gitu, Mas. Berarti itu ada juga yang produk auto care itu yang apa ya istilahnya kayak mengcoating kendaraannya itu. Nah, dari kilap sendiri itu juga termasuk kah? Iya, betul. Untuk sementara ini produk-produk yang ada di kami itu sifatnya masih semi coating aja, belum sampai yang hard coating. Ada di semi coating sama glass coating seperti itu. Oh jadi tetap ada efek coatingnya ya. Jadi tetap melapisi, cuma mungkin nggak seproper kalau benar-benar melakukan treatment coating ya. Kayak nano coating segala macam kayak gitu ya. Oke. Produk auto care itu tuh ada ininya nggak sih Mas? Masa expirednya nggak sih? Sebenarnya itu masa expirednya cenderung agak lebih lama sih. Bisa sampai 2 tahun lebih kayak gitu. Bahkan kalau untuk produk kilap premium sendiri beberapa user itu pemakaiannya bisa sampai bertahun-tahun seperti itu, dan itu masih dalam masih dalam kategori aman untuk digunakan di kendaraannya seperti itu. Oke, berarti ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya nggak ada masa expirednya, dipakai dalam jangka waktu lama pun juga nggak masalah ya. Iya betul. Jadi mungkin sekali beli bisa lebih awet lah. Oke. Mungkin penyimpanannya yang baik dan benar ya, nggak disimpan di dalam suhu ruangan, nggak kena sinar matahari langsung kayak gitu ya. Betul. Penyimpanan dan pemakaian yang benar itu berpengaruh banget sama hasilnya sih. Oke. Best sellernya Mas, produk unggulan dari kilap premium tuh yang varian apa nih Mas? Atau semuanya? Kalau paling unggul sih bagian pengkilap-pengkilapnya ya. Pengkilap seperti pengkilap untuk body glossy, untuk body doff itu juga jadi best seller. Terus ada microfiber juga dari drying untuk pengering dan juga ultimate untuk pengaplikasian produknya itu best seller. Terus yang ada best seller lagi itu biasanya perawatan untuk helm sih. Karena rata-rata user-user ini dan juga user baru itu suka banget sama parfum helm kilap kayak gitu. Jadi sering banget mereka beli itu kayak gitu. Selebihnya di produk-produk yang seperti proteksi mesin, degreaser, dressing, dan juga untuk mengatasi permasalahan motor lainnya itu juga masih masih ada peminatnya. Oh berarti produk-produk untuk pengkilapnya itu yang konsumen lebih banyak minati ya? Iya betul. Kayak ini produknya itu salah satunya kayak ada Monster Shine ya? Betul, Monster Shine. Oke. Ini yang untuk glossy dan untuk yang matte itu matte protection ya? Iya betul, sampai. Oke. Nah, penggunaannya nih Mas,
Ya, mungkin satu kemasan itu bisa untuk berapa lama sih atau berapa kali penggunaan gitu? Sorry, kemasannya nih di kemasan 250 ya, 250 Iya. mili. Dan ada juga yang untuk kemasan travel itu ya, yang kecil banget itu ya. Iya, 70 mili. 70 mili. Oke. Nah, yang ukuran 250 mili itu satu botol itu bisa digunakan untuk berapa lama, berapa kali, atau bisa berapa motor nih gitu sekaligus. Kalau ditanya berapa lama berapa motor, sebenarnya tergantung penggunaan ya. Dari si user sendiri nih, misalnya dia punya 5 motor, tiap hari dipakein pengkilap, ya itu bisa habis dalam 1 bulan lah, bisa habis dalam 1 bulan. Karena untuk yang pengkilap sendiri seperti Monster Shine itu kan digunakannya untuk bagian-bagian tertentu, di bagian atas ya, terutama bagian atas motor seperti itu, dan juga bodi-bodi samping. Tapi kalau untuk mengkilapkan bagian mesin, part-part mesin kan itu cairannya beda lagi, nggak bisa kita pakai pengkilap untuk kaki-kaki motor. Betul. Untuk mesin itu ada beda lagi cairannya. Jadi dalam satu botol 250 itu bisa berbulan-bulan sih sebenarnya. Apalagi kalau motornya cuma satu ya, cuma satu yang dirawat, terus itu juga dipakai daily. Kalau dikilapin setiap hari, ya bisa 3 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan seperti itu awetnya. Awet berarti ya. Mau garis bawahin penggunaannya setiap hari, berarti ini nggak masalah ya. Kita pakai Monster Shine ini tuh setiap hari itu setiap hari kita lap terus kita aplikasiin gitu, nggak masalah ya? Nggak masalah dong, sebenarnya aman. Tapi rekomendasinya itu jika memang cuaca panas ataupun hujan, sebenarnya 2-3 hari untuk diaplikasiin lagi itu udah cukup sih kalau mau awet ya. Tapi kalau mau over yang setiap hari Terus kelihatan kilap banget, bersih banget, itu aman sih. Oh, yang sebenarnya ya nggak masalah aja ya. Mau pakai setiap hari pun juga nggak masalah gitu ya. Iya, betul. Cuma ya ada rekomendasinya yang tadi itu ya. Kalau cuaca panas, 2-3 hari baru jadi diselang-seling gitu ya. Betul. Dari produk Monster Shine ini itu ada ada efek daun talas gitu nggak sih, Mas? Ada dong. Kalau di kilap sendiri sebetulnya hidrofobik ya. Hidrofobik. Jadi karena ini kan sifatnya semi coating dan juga memproteksi. Jadi debu sama air itu lebih mudah turun lah, lebih mudah terurai gitu. Ya dari user-user sendiri di komunitas sih ceritanya kayak gitu. Kalau habis cuci terus pakai pengkilap ya dari dia nyuci itu bersihnya itu bisa lebih awet lah, bisa sampai 4-5 hari lah, walaupun itu cuacanya panas, berdebu dan juga hujan seperti itu. Ini saya pernah baca-baca ya. Kalau produk-produk auto care itu kayaknya ada 2 tipe ya, kayak 2 tipe base-nya tuh, base water base sama silicone base, Mas. Menurut Mas itu lebih baik yang water base atau silicone base, Mas? Kalau di kilap premium sendiri kebetulan produk-produk yang ada itu paling banyak basicnya itu water base. Water kayak base gitu. Ya? Karena kalau menurut kami water base itu tidak meninggalkan lengket pada bodi seperti itu. Dibandingkan silicone base. Kalau silicone base justru lebih lengket, jadi bukannya debunya turun tapi malah nempel gitu. Iya. Jadi kalau dilap lagi, saya pernah lagi tuh pakai kayak gitu tuh. Apalagi yang body kasar gitu kan. Kayak contoh buat penghitam body kasar gitu. Pernah pakai, kok jadi kayak berasa lengket nih gitu kan. Iya, itu yang dihindari sebenarnya. Kalau udah lengket kena debu, ya udah deh, wassalam deh. Iya. Oh, berarti dari produk kilap ini banyaknya itu water base ya? Iya, betul. Nah, base-nya kilap ini kan ada di Malang, Mas. Untuk teman-teman yang di luar kota Malang atau di luar Jawa Timur tuh bisa carinya di mana sih, Mas?
gampangnya gitu, misalnya kayak di Jabodetabek tuh ada perwakilannya gitu. Bisa cari ke situ, atau di Bandung ada perwakilannya lagi. Kayak gitu, Mas. Oke. Untuk user itu di luar Malang ya, di luar Jawa Timur, bisa banget cari produk kilap itu di seluruh Indonesia. Tapi belum seluruh sih. Alhamdulillah kilap sendiri udah punya lebih dari 75 mitra tersebar di Indonesia. Kayak banyak gitu. Ya? Banyak, betul. Terutama Jabodetabek itu rame sih. Kebetulan Jabodetabek itu kalau Jakarta teman-teman motor tahu itu biasanya di RC Moto Garage itu ada, kemudian di One Tree Motoshop itu ada, di Digioto juga ada, kemudian di luar Pulau Jawa pun ada seperti di Makassar itu ada sendiri, kemudian di Kalimantan juga ada sendiri, kemudian di Padang itu juga ada sendiri gitu. Jadi memang mitra ini tersebar untuk menjangkau user-user kilap yang ada di luar Jawa Timur kayak gitu. Karena banyak banget nih dari Instagram juga yang tanya, daerah sini udah ready belum, daerah sini udah ada belum, daerah sini udah ada belum gitu. Karena mungkin kebanyakan dari mereka pengen berkunjung langsung ke tokonya, pengen lihat langsung produknya gitu ya sebelum beli, karena kan preferensi orang beda-beda antara beli online sama offline gitu ya. Iya sih, benar. Berarti ya udah hampir seluruh Indonesia ya ada ya. Iya betul. Untuk produk kilap nih, misalnya motor saya ini ada baret-baret tipis gitu. Itu bisa nggak sih menyamarkan baret tipis itu, Mas? Bisa banget dong. Oh ya? Kalau di kilap itu ada produk namanya Swirly Mover. Swirly Mover ya? Jadi kalau itu baret-baret salah satu halus, fiturnya ya? betul. Oke. Swirl Remover ada satu produk Swirl Remover, nanti kalau dia diaplikasikan terus itu bisa pakai microfiber ataupun aplikator pad, dioleskan di bagian yang ingin dihilangkan baret halusnya, itu bisa hilang, tersamarkan lah baretnya kayak gitu. Nah kalau untuk pemakaian contoh kayak Monza Shine nih, Mas, dia sekali pakai itu misalnya kan udah kita lapisin ke seluruh bodi nih, terus daya tahannya tuh berapa lama sih, Mas? Daya tahannya Monza Shine sendiri itu bisa dalam waktu seminggu, tergantung pemakaian motornya sih. Kalau daily bisa sampai 4 hari kalau pemakaian daily. Kalau selang-seling atau keluarnya nggak jauh atau nggak kena hujan, nggak kena terlalu banyak debu, itu bisa sampai seminggu untuk daya tahannya. Kayak gitu. Nah, selain untuk pengkilap pengkilap kendaraan, dari kilap premium tuh ada shampoo nggak sih khusus untuk kendaraan tuh? Atau fokusnya hanya di pengkilapnya aja? Iya, tadi udah saya spill juga sih di awal yang buat moto wash sama detailing itu sebenarnya ada shampoo khusus yang kita buat untuk teman-teman ini bisa cuci motor sendiri lah di rumah kayak gitu. Namanya Hyperwash kayak gitu ya. Hyperwash ya? Iya, Hyperwash. Bisa juga dibeli paketan gitu, misalkan teman-teman yang mau nyuci ini nyari Hyperwash, terus nyari sponsnya, terus nyari pengeringnya, entah itu bisa pakai microfiber ataupun bisa pakai kanebo, itu bisa dicari di kilap premium kayak gitu. Berarti udah ada paket bundlingnya ya? Betul, udah ada paket bundlingnya. Oh ya, sebenarnya kalau untuk produk kilap ini tuh nggak khusus untuk motor aja kan? Betul. Soalnya kalau dilihat dari Instagram itu kebanyakan tuh teman-teman pengguna motor aja nih yang banyak yang misalnya dia buat postingan nih abis pakai Monza Shine contohnya kayak gitu. Iya. Karena karena kebanyakan penggunanya motor, jadi mungkin terlihatnya ini khusus untuk motor, padahal enggak ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya untuk produk sendiri itu terutama bagian-bagian pengkilap dan juga sampo ya,
itu cocok banget sebenarnya dipakai untuk mobil kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini kami Kila Premium itu sedang expand gitu ke pasar, ke komunitas-komunitas mobil seperti itu. Jadi sebenarnya kebutuhan auto care di bagian mobil itu juga nanti akan keluar produk-produk baru seperti itu ya. Kayak misalkan pengkilap ataupun parfum mobil, kemudian air freshener di mobil itu juga pasti akan berarti akan keluar produk-produk baru gitu. Ya. Betul, terutama untuk pasar mobil gitu. Nah, ngomongin dari komunitas, Mas. Iya. Kila Premium nih ada kerjasama nggak sama komunitas gitu? Ada, pastinya ada. Terutama kalau teman-teman komunitas itu banyak sih yang minta support sponsor gitu ke Kila Premium. Nah itu biasanya kami jalin kerjasama sama teman-teman komunitas itu. Biasanya mereka tuh acaranya basic ya, anak-anak motor paling naik ride, San Mori kayak gitu kan. Betul. Nah itu kita biasanya kerjasama, kami berikan produk gitu, nanti biar jadi door prize dan juga hadiahnya di acara tersebut. Terus komunitas-komunitas lokal di Malang juga kami ajak kerjasama gitu, beberapa komunitas dalam kegiatan sosial dan juga beberapa event seperti San Mori, terus nobar juga pernah kayak gitu sama teman-teman komunitas gitu sih. Kalau kegiatan dari komunitas sih Mas, contoh misalnya di Jabodetabek gitu, wah San Mori itu kayaknya udah kegiatan wajib banget nih untuk teman-teman pengguna motor nih, Sabtu Minggu gitu kan. Nah kalau misalnya untuk di daerah Malang gitu, itu sama aja nggak sih? Sama aja sih sebenarnya, cuma beda daerah aja, Oh jadi San Mori ini sebenarnya udah umum gitu ya? Kegiatan umum untuk pengguna motor ya? Udah parah pokoknya, udah anak motor terutama ngabers nih pasti udah naik rendah San Mori. Pokoknya kalau belum naik ride, belum San Mori, belum sah ya? Iya belum sah, belum di klub lah istilahnya. Belum di klub. Ada tips nggak nih Mas untuk teman-teman nih buat ngerawat kendaraannya nih, motor ataupun mobil, apalagi di musim hujan kayak gini nih sekarang nih. Kadang hujan, kadang tahu-tahu panas banget kayak gitu. Mungkin bisa kasih tips nih Mas dari Kila Premium. Kalau tips sebenarnya terutama di Kila Premium sendiri kan punya slogan Protect Your Passion ya. Nah jadi sebenarnya tips ini bisa dicerna, tips ini bisa dimengerti ke orang-orang yang memang itu passion dalam merawat kendaraannya kayak gitu. Soalnya kalau di Indonesia nih, terutama pemilik motor pun pemilik kendaraan dikasih tahu tipsnya, tapi cuek gitu sama motornya, kotor ya udahlah biarin kotor lah kayak gitu. Kadang seminggu sekali nyuci atau 2 minggu sekali nyuci, padahal setiap hari kehujanan, setiap hari kena lumpur, kena tanah, sampai dekil tuh mesin-mesinnya tuh. Apalagi air hujan tuh mengandung asam juga ya? Iya mengandung asam. Kadang kalau didiemin terlalu lama nggak dilap jadi water spot kan. Kalau tipsnya sih sebenarnya tergantung bagaimana kemudian para pengendara ini beraktivitas ya, dan juga cuaca yang dihadapi seperti itu. Misalkan kalau di dalam jangka waktu 3 hari itu hujan dalam 2 hari, ya itu bolehlah dicuci dulu kendaraannya, terutama bagian kaki-kaki dan juga mesin ya, karena itu part paling pertama yang kena kotoran gitu, terkena tanah, terkena pasir, itu bisa banget dicuci dengan sampo yang pH balance kayak gitu. Kenapa sih harus pH balance? Kalau nggak pH balance karena bisa berpengaruh buruk ya, bisa merusak part-part yang ada di motor, terutama bodi kayak gitu. Karena kalau pH tidak balance artinya ada zat-zat yang dapat merusak gitu, dapat merusak bodi dan juga mesin motor kayak gitu. Penting banget sebenarnya sampo pH balance itu penting banget untuk sampo motor ya, cuci motor itu penting banget
Udah tips paling utama itu sih, rajin-rajin cuci motor. Detail itu ya, harus memperhitungkan pH balance-nya juga ya Mas? Betul. Kalau mau detail lagi, bahkan air yang digunakan itu bukan air sembarangan sih. Bukan air sembarangan. Air mineral gitu. lagi nih? Iya, jadi air yang benar-benar bersih gitu loh. Kalau mau detail lagi ya. Oh, oke. Ngomongin masalah, ada Kilap Premium itu ada slogan ya, Protect Your Passion. Itu apa sih Mas? Protect Your Passion sebenarnya ini karena kita tuh menyasar ke teman-teman yang sebenarnya hobi banget gitu, hobi banget sama motornya, terutama teman-teman kolektor motor nih, kolektor motor dari mulai Moge, ada Harley juga, motor-motor yang cc-nya itu ya bisa kalian 250 ke atas lah. Betul. Kayak gitu, karena kan passion mereka tuh hobi banget ya sama motor ya. Terus sayang banget sama motor ya, kalau kotor, kalau debu, kalau baret, mereka sayang banget. Nah, itulah mau kita akhirnya Kilap Premium itu berslogan Protect Your Passion. Bagaimana kemudian kita mendeliver para user-user penghobi ini membantu hobi mereka sih, membantu hobi mereka. Yang akhirnya mereka juga ikut senang gitu dengan produk yang Kilap keluarkan, dan juga disandingkan dengan hobi yang para user itu punya kayak gitu. Tadi Mas Abe udah banyak tanya nih, aku belum tanya-tanya nih ke Mas Abe nih, terutama buat PTT Lubrikan sendiri kayak gitu ya. PTT Lubrikan sebenarnya waktu pertama kali dihubungin Mas Abe, soalnya saya sempat bertanya-tanya ya, PTT Lubrikan nih apa sih kayak gitu ya? Karena menurut saya pribadi sebagai awam gitu ya, PTT Lubrikan ini belum sempat terdengar di kuping gitu. Nah, jadi sebenarnya penasaran banget gitu sama PTT. Jadi mau tahu dong Mas Abi, PTT itu bergerak di bidang apa sih Mas? Oke, mungkin singkatnya ya, karena kalau ngomongin sejarah ini sebenarnya panjang nih, dari tahun 1900-an nih, dari 80-an lah gitu. Nah, PTT Lubricants ini adalah produk asli lubricants, khususnya otomotif, industrial gitu, dari negara Thailand. Kalau bisa dibilang PTT Lubricants ini tuh plat merahnya atau BUMN-nya dari Thailand. Tuh, plat merahnya nih. Nah, kita di sini itu awal masuk PTT Lubricants di Indonesia itu pada tahun 2016. Itu awal masuk ke sini itu sebenarnya kita fokus di oli-oli mobil. Awal kita mulai masuk tuh pengenalannya dari oli-oli mobil dan oli-oli industri. Lalu makin ke sini kita lihat pasar dari otomotif itu sangat besar kalau di Indonesia kan. Bisa dilihat dari pengguna motor kayak gitu tuh udah besar. Akhirnya kita kembangin lagi, kita bawa lagi masuk produk untuk oli motor di sini gitu. Nah, kalau di base kita tuh ada di Jakarta. Nah, tapi untuk semua produk itu tetap produksi dari Thailand. Gitu. Jadi nggak ada yang diproduksi di sini kayak gitu sih Mas. Oke, berarti kalau misalkan PTT Indonesia nih, base Jakarta, mau stok, berarti order ke Thailand? Betul. Wow. Kita langsung pesan ke Thailand. Itu biasanya sekali order berapa ton Mas? Berapa truk? Tergantung sih sebenarnya. Karena kita pun juga ada forecast-nya gitu. Misalnya di tahun ini kita mau kembangin tuh di apa nih, produk apa gitu. Biasanya tuh yang sebulan tuh bisa 3-5 kontainer sih datang. Kayak gitu. 3-5 kontainer yang banyak juga tuh. Thailand, Indonesia. Betul, langsung dari Thailand. Nah, kemarin tuh juga kita sempat ada kendala pas lagi COVID. Oh iya tuh, gimana? Kendalanya tuh kendala pengiriman. Karena kalau bisa dibilang kan Indonesia dan Thailand kan sama-sama di Asia Tenggara gitu ya. Iya. Kalau bisa dibilang kan dekat. Nah, karena
kasus COVID kemarin itu ada apa namanya terkendala pengiriman lah segala macam gitu karena regulasi kan berubah semua tuh. Kan jadi masalah di pengiriman. Nah, sedang di Indonesia sendiri tuh kalau bisa dibilang saat COVID kemarin industri otomotifnya tuh sebenarnya kalau dibilang nggak lesu ya nggak lesu-lesu banget gitu. Iya. Karena ya produk oli itu sekarang udah jadi salah satu kebutuhan pokok malah kan. Hampir setiap orang tuh udah punya motor, mobil kayak gitu kan. Dan kebutuhan untuk penggantian oli itu cepat, terlebih untuk motor gitu kan. Jadi ya kemarin tuh sempat kendala lah di masalah suplai itu. Gitu karena sih. COVID itu ya. Betul. Regulasi berubah. Sekarang ya pengirimannya jadi susah. Sekarang kan udah berangsur baik-baik ya. Kita terus meningkatkan lah gitu sih. Yoi. Tadi ada oli industri. Sebenarnya industri itu butuh oli apa sih Mas? Yang disediain PTT apa? Banyak sih Mas kebutuhan di oli industri itu kayak untuk oli mesinnya kita ada terus heat transfer oil pun kita ada, grease pun kita ada, stampede gitu ya, produk grease pun kita ada, terus apa namanya high freeze pun kita ada. Banyak sih, lengkap sih kita. Sebenarnya kalau produk PTT Lubricants tuh sampai kebutuhan oli-oli untuk kendaraan-kendaraan militer kayak tank, terus pesawat gitu kita ada gitu. Dari PTT tuh ada gitu. Makanya kalau untuk yang produk-produk seperti itu kan bisa dibilang produk khusus gitu ya. Iya. Itu ada skemanya lagi sih lain seperti itu. Nah, untuk kita PTT Lubricants Indonesia ini fokusnya untuk industrial, komersial, terus sama ya otomotif ini. Kalau saya lihat di web tuh ada buat truk juga ya Mas ya? Buat truk, betul. Truk, apalagi truk kan butuhnya tuh oli-oli diesel ya. Itu. Nah, kita pun juga ada gitu. Kalau bisa dibilang lengkap sih. Di Indonesia sendiri kan kompetitor oli banyak nih Mas. Kompetitor brand-brand oli ini banyak nih. Nah, value utama atau yang dimenangin dari PTT Lubricants tuh apa sih untuk menyaingi kompetitor ini? Oke. Value-nya ya, value utama atau apa nih yang kita lakuin untuk memenangkan kompetisi di pasar lubricants ini ya. Pertama, produk dari PTT Lubricants tuh lengkap. Semua dari mau cari yang standar sampai yang high premium, produk-produk premium tuh kita ada. Gitu. Jadi kita kasih konsumen tuh banyak pilihan gitu. Itu. Lalu ada juga kandungan dari teknologinya. Ada kayak triple action, terus kandungan molybdenum seperti itu. Terus juga standar dari produk oli itu masing-masing ada standarnya sih Mas. Gitu. Jadi standarnya kita tuh termasuk salah satu yang tertinggi. Contohnya ada produk kita tuh untuk oli mobil bensin performa Sintec Plus 5W30 dan 1040. Itu salah satu produk di Indonesia dengan standar API-SP pertama di Indonesia. Gitu. Karena untuk produk kompetitor yang lain masih banyak yang belum nih. Walaupun itu base-nya semi sintetik, tapi standar kita tuh sudah tinggi gitu. Seperti itu sih. Terus juga ya kita guide atau kerjasama dengan komunitas-komunitas, atau kita sering ikut event-event contoh kayak balap kah atau pameran kah, kayak gitu sih Mas. Oh iya, sempet lihat juga tuh di YouTube sprint rally itu. Terus di mobilnya ada logo PTT Lubricants. Ya. PTT sebagai apa sih? Kalau boleh tahu? Nah, kemarin tuh kita ada jadi
ada event namanya Sprint Rally Nasional. Ini tuh acara balap rally terbesar sih. Kalau bisa dibilang terbesar di Indonesia gitu untuk kelas rally ya. Nah, kita tuh di situ ada kerjasama sama Bintang Otomotif. Itu ada bengkel balap. Jadi mereka emang sudah rutin ikut event itu. Terus kita ada kerjasama sama mereka, kita sponsor kegiatan mereka itu, dan alhamdulillahnya kemarin di seri pertama di Bandung itu Bintang Otomotif itu podium. Wih. Itu. Keren. Alhamdulillahnya di sana kita podium, lalu ntar seri keduanya itu ada di Malang. Wih, Malang. Nah, itu bulan apa tuh? Bulan Mei deh. Mei. Kalau nggak salah sih bulan Mei, seri keduanya tuh di Malang tuh. Dan lokasinya juga kebetulan saya masih belum tahu nih lokasinya di mana. Nanti mungkin teman-teman kalau yang masih mau cari tahu infonya bisa cek ke media sosial kita sih. Oke. Tadi kerjasama sama Bintang Otomotif, support yang dikasih dari PTT apa aja sih? Yang udah pasti kita support oli. Jadi ini ada oli khusus nih, khusus untuk mobil-mobil balap, gitu. Performa RD 10W60 itu emang khusus balap, gitu. Walaupun mobilnya yang dipakai buat balap itu, kalau bisa dilihat kan mobil-mobil tua, kelas-kelas mobil tua gitu kan. Tapi ya spek mesinnya tuh udah sangar sih. Makanya kita support mereka kasih oli yang khusus untuk balap kayak gitu. Berarti dari experience pembalapnya gimana nih sama olinya PTT? Sejauh ini mereka nggak ada keluhan sih. Ya kita bisa lihat mereka sampai bisa podium gitu kan. Jadi nggak ada istilah kayak ngedrop kah pas mesin panas gitu. Kan ada aja nih oli motor atau mobil gitu kalau udah suhunya panas tuh berasa ngedropnya kayak gitu. Atau berasa nge-lag-nya, itu bisa berasa sih. Nah, dari tim Bintang Otomotif tuh setelah race kita ada evaluasi, kita tanya gitu ada kendala nggak, ternyata ya nggak ada. Mereka masih kasih masukan nggak ada. Mereka ngeliat di indikator semuanya aman kayak gitu. Bagi saya sih awam ya sama oli nih, tapi pernah lihat beberapa konten kalau oli tuh ya seperti yang bilang Mas Abi tadi ada tingkatannya. Kayak ada JASO, APSP. Nah itu gimana sih Mas tingkatan paling rendah ke tingginya tuh kayak gimana sih? Oke, kalau dari contoh kayak dari standar API. Standar API itu saat ini yang tertinggi itu APSP gitu. Nah, kalau mau lihat dari tingginya mana itu dari huruf belakangnya. Semakin tinggi hurufnya itu semakin update, semakin tinggi performa itu semakin tinggi gitu. Gitu. Nah, kalau untuk di oli motor pun juga produk kita juga banyak yang udah standar tertingginya. Contoh kayak Challenger Synthetic 10W40. Itu standarnya MA2, API SN gitu. Itu udah ya MA2 tuh udah tinggi gitu untuk standar oli motor gitu. Standar JASO tuh udah tinggi gitu. Gitu. Ada juga kita khusus untuk oli-oli motor Matic. Ada namanya Challenger Scooter 10W30. Itu ada ya sama kayak tadi kilap, ada produk bundlingnya juga sama gitu. Kita pun juga ada. Jadi ya kalau bicara oli motor Matic itu pasti butuhnya oli mesin dan oli gardan gitu kan. Oli CVT gitu. Nah, di kita pun juga ada oli gardanya tuh juga ada gitu. Jadi bisa beli terpisah. Betul, dan ada juga oli gardannya. Itu bisa dibeli satu paket ataupun terpisah juga bisa. Ih, mantap. Harga berapa tuh kalau beli spill? Range harganya masih di harga 70 ribuan sih, Mas. Itu untuk bundling ya. Oli mesin dan oli gardannya. Gitu.
masih ekonomis lah ya buat Betul. para metik-metik ini. Betul. Dan sejauh ini kita lihat-lihat atau cari tahu dari pengguna Challenger scooter itu, ya responnya semua positif sih, alhamdulillahnya gitu. Jadi nggak ada yang, wah ini kurang seperti apa gitu. Kalau ketahanannya sendiri normal ya sih ya, 3 bulan atau bisa lebih? Nah, ini sebenarnya juga jadi banyak pertanyaan nih untuk interval penggunaan oli gitu. Kalau dari kami kasih rekomendasi, contoh kayak untuk Challenger scooter gitu. Challenger scooter ini intervalnya itu sampai dengan 2000 km. Nah, tapi apabila itu motornya digunakan untuk harian, terlebih sering stop and go, itu baiknya dipercepat atau bisa juga dibuat 1 bulan sekali gitu. Karena interval dari pengguna motor dan mobil tuh udah pasti beda, dari kapasitas olinya juga udah beda gitu kan. Mobil aja tuh minimal 3,5 liter gitu kan. Untuk LCGC 3,5 liter, sampai ada yang butuh sampai 8 liter, 8,5 liter kayak gitu. Dan dari RPM-nya pun juga udah beda gitu. Makanya betul. Baiknya kalau untuk motor-motor yang digunakan secara harian bisa dipercepat seperti itu. Kalau buat yang mobil tuh, intervalnya berapa kalau mobil? Kalau mobil untuk produk varian performa itu intervalnya bisa sampai dengan 8.000 km. Nah, kalau untuk varian yang dynamic untuk mobil diesel itu intervalnya bisa sampai dengan 10.000 km. Itu. Nah, kita pun juga ada sebenarnya produk baru nih, baru keluar lagi nih. Ada namanya Dynamic Extra Long Range 10W40. Nah, itu intervalnya tuh bisa sampai dengan 15.000. Wih. Itu. Jadi mungkin ya bisa setahun sekali aja udah itu beli oli. Iya, setahun sekali. Iya udah. Udah sama mudik itu. Betul. Berarti ya dari intervalnya nggak cepet-cepet banget, nggak lama-lama banget ya, standar lah ya. Iya, betul. Tergantung pemakaian juga dan jarak yang ditempuh. Betul, itu sih. Itu ngaruh sih. Iya, ada aja orang yang ngincar gua maunya yang long range nih gitu. Ya kalau bisa aja long range, tapi dilihat juga nih pemakaiannya gitu. Iya. Ya kalau pemakaiannya setiap hari, pemakaian dalam berat gitu kan, stop and go, terus bawa barang-barang atau bawa penumpang banyak gitu. Ya dilihat juga, kasihan juga kan jadi kendaraannya gitu. Iya, kan ada faktor-faktor lain juga Betul. Yang bikin oli itu cepat habis atau bisa lebih lama. Betul. Selain didukung teknologi ya pemakaian juga. Betul. Penasaran sama komunitas sih, Mas. Komunitas kan tadi kata Mas Abe penting. Terus aku lihat di YouTube-nya PTT juga baik banget nih podcast sama komunitas nih. Sebenarnya selain yang dicari dari interaksinya, apa sih yang bikin PTT ini kayaknya dekat banget gitu sama komunitas? Apa yang dicari sebenarnya ya tetap relasi sih, Mas. Karena gimana pun ya produk kita ini pelumas gitu, pelumas yang dibutuhkan untuk kendaraan bermotor, mobil, motor gitu kan. Ya mau nggak mau kita juga harus bisa dekat nih dengan komunitas, karena dari komunitas sendiri itu kita bisa tahu nih keluh kesahnya. Misalnya contoh, kalau mungkin Mas yang ngelihat di video podcast kita sebelumnya sama komunitas, mereka kan banyak kasih tahu tuh, misalnya keluh kesahnya menggunakan mobil A, mobil B gitu, keluh kesahnya kendalanya tuh seperti ini gitu, kayak gitu. Nah mungkin dari kita bisa kasih saran kah atau ya saran sih sebenarnya. Oh harusnya kayak gini gitu. Jadi diskusi sih sebenarnya. Dari PTT itu kita cari diskusi dengan teman-teman dari komunitas.
Kalau event pernah nggak bareng komunitas tertentu? Event bareng komunitas kita ya ikutnya kayak mereka lagi ada anniversary kayak gitu, kita support, kita datang ke sana gitu, kita buat apa ya kayak mini talk show gitulah. Terus juga kita buat apa namanya kayak quiz di tempat acara mereka kayak gitu sih Mas. Tiap anniversary. Oh iya, komunitas PTT ini paling besar di mobil ya? Iya, sejauh ini kita teman-teman komunitasnya tuh ya komunitas yang banyak gabung sama kita tuh dari pengguna mobil sih. Mobil apa aja tuh Mas Abe? Banyak sih, ada Pajero, Fortuner, Innova, Captiva, MUX, R3, iya. Dari bensin sampai diesel kita oke. Cuma mungkin komunitas truk nih belum nih. Karena kan kalau di jalan tuh sering lihat kan ada truk yang banyak stikernya segala macam kayak gitu kan. Kayaknya udah komunitas tuh. Kayaknya komunitas truk kalau dikumpulin parkirnya susah. Waduh. Itu pasti akan rame banget tuh. Iya, emang komunitas jadi apa ya, buat brand itu, terutama brand otomotif, jadi hal yang penting ya, karena dari sana kita bisa tangkap saran, betul, kita bisa dengar keluhannya langsung kayak gitu. Jadi interaksi bagus ya. Betul sih Mas. Tuh. Kebetulan nih podcast ini sebenarnya tadi udah sempat di-spill ya, ada hal baru nih yang akan muncul nih. Iya, betul. Nah, ini mungkin buat teman-teman pendengar, buat teman-teman penonton nanti apa sih, kita bakal tahu apa sih buat teman-teman penonton ini. Kita nih ngobrol nih dari tadi, mau ada apa sih Mas Abe? Iya. Kita tuh mau ada apa ya? Kita mau ada kolaborasi nih antara PTT Lubricants dengan Kilap Premium. Kolaborasinya apa sih? Ya mungkin ntar teman-teman bisa tunggu. Kita rencananya ya mungkin bisa akan cek ke Instagram dari PTT Lubricants atau Kilap Premium. Nanti di situ kita akan kasih info lebih detailnya lagi nih. Gitu. Dari awal kan sama ada merchandise eksklusif. Oh iya, betul. Merchandise eksklusif. Betul. Dari awal PTT kan ngubungin Kilap nih ya. Nah, terus akhirnya muncullah satu kolaborasi nih yang akhirnya kita kerjakan bersama, kita formulasikan bersama. Sebenarnya apa sih ekspektasi dari PTT ngajak Kilap Premium seperti itu untuk berkolaborasi bareng? Kenapa kita ngajak Kilap Premium untuk kolaborasi? Pertama, Kilap Premium dan PTT Lubricants itu kalau bisa dibilang pemain baru di industri ini, pemain baru gitu kan. Nah, dan juga kayaknya makin kesini tuh semua kita harus kerjain bareng-bareng nggak sih? Nggak harus sendiri-sendiri kan, kita kolaborasi aja gitu selama tujuannya dan kegiatannya bagus, kenapa enggak gitu kan. Terus juga betul. kita sama-sama di satu industri khususnya untuk industri otomotif gitu kan. Dan produk dari PTT dan Kilap Premium sendiri pun juga dibutuhkan gitu. Ya, kenapa nggak kita coba kerjain atau lakukan kolaborasi ini kayak gitu sih. Iya sih, biar kita naik bareng ya, walaupun awal tahunnya itu beda setahun lah, PTT 2016, Kilap 2017. Betul. Tapi saling support untuk di kolaborasi ini. Betul. Yoi. Itu dia teman-teman penonton. Kita ini bakal ada kolaborasi khusus yang nanti teman-teman bisa pantau dan simak
di Instagram, sosial media ataupun sosial media milik PTT Lubricants dan juga Kilap Premium kayak gitu. Nanti kolaborasinya akan seperti apa ya nanti akan disimak gitu ya. Mungkin di-spill sedikit, waktunya itu mulai mendekati puasa. Nah, itu aja kali ya. Iya, betul. Ya. Pokoknya di Ramadan ini spesial lah. Iya, betul. Jadi spesial Ramadan teman-teman semua. Tolong dipantau. Betul. Oke Sobat PTT, sekian dulu podcast kita di PTT Podcast Station bersama Kilap Premium. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang kolaborasi PTT Lubricants dengan Kilap Premium, bisa cek langsung di Instagram PTT Lubricants dan Kilap Premium. Sampai jumpa.